Hari ini Nikita Mirzani kembali menghadiri sidang dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Sidang berjalan kondusif, tapi ada beberapa poin penting yang wajib sahabat channel pahami. Nah, sahabat channel, netizen channel sudah merangkum beberapa poin penting dari replik jaksa penuntut umum hari ini. Pertama, jaksa menegaskan kewenangannya sebagai dominus litis, yaitu pihak yang sah menentukan arah dakwaan termasuk perubahan pasal ya, dari pasal 368 KUHP menjadi 369 ayat 1 KUHP. Artinya ini dianggap bukan pelanggaran menurut versi jaksa. Kemudian terkait eksepsi Nikita Mirzani yang dianggap tidak relevan dibahas saat ini. Karena menurut jaksa penuntut umum, poin-poin eksepsi masuk ke materi pokok perkara yang harusnya sih ya, menurut jaksa itu diuji di pembuktian nanti. Kemudian jaksa penuntut umum juga menyatakan bahwa Reza Gladys adalah korban yang sah, bukan PT Glavica. Jadi menurut jaksa nama PT tidak pernah disebut dalam live streaming, kemudian chat pribadi maupun obrolan kita dengan Dr. Oki, Mail, dan Dr. Reza Gadis. Kemudian relasi hukumnya disebut antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gadis secara pribadi, bukan antara Nikita dengan PT Glavica. Selanjutnya jaksa penuntut umum juga menggunakan dasar hukum pasal 108 KUHP. Di situ dikatakan bahwa siapapun ya yang melihat, mengetahui, dan mengalami tindak pidana boleh melaporkan. Sahabat channel, jadi walaupun jaksa berdiri kuat ya di atas hukum acara dan berpegangan pada hak dominus litis, serta pasal 108 KUHP, kita tidak bisa tutup mata ya dari substansi inti kasus ini. Mari kita uji logikanya. Pertama, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Dr. Reza Gladys sebagai korban sah karena tidak ada penyebutan PT Glavica di obrolan atau komunikasi. Namun dalam realitas bisnis dan hukum korporasi, tidak semua kerugian secara langsung kepada entitas perseroan atau PT harus disebutkan eksplisit. Justru disinilah kita harus cermat sahabat channel. Apakah benar kerugian milik pribadi Dr. Reza Gadis atau milik entitas usaha? Kemudian kedua, ancaman yang berbunyi kredibilitas dokter akan hancur itu menjadi sorotan ya. Tetapi alat ancamannya adalah foto produk skincare dari e-commerce. Jadi pertanyaannya, apakah foto produk dari e-commerce yang diduga bermasalah bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kredibilitas profesi seorang dokter? Padahal yang saya ketahui ya, menurut etika profesi, dokter tidak boleh menjual produk secara berlebihan dengan embel-embel profesi. Jadi kalau saat itu Dr. Reza Gladys berdagang ya menurut saya secara etik, ia bukan sedang menjalankan fungsi sebagai dokter tapi sebagai pedagang. Ketiga, jadi posisi Dr. Reza Gladys sebagai komisaris atau promotor produk juga perlu diuji sahabat channel. Jadi di dalam struktur PT komisaris adalah pengawas, bukan pelaksana operasional. Maka sulit untuk melekatkan ancaman terhadap pribadi Reza ya kalau yang diserang adalah produk komersial dari PT. Keempat, jadi Dr. Reza Gladys kan aktif ya berjualan produk Glavica di TikTok pribadinya. Maka pertanyaan hukum yang layak kita uji adalah apakah benar reputasi profesi medis bisa hancur karena produk yang dia jual di luar kapasitas kedokterannya disoroti. Nah, dengan segala kerumitan posisi hukum ini, menurut netizen channel, replik jaksa penuntut umum memang solid secara prosedural, tapi substansi dakwaan masih goyah, sahabat channel. Jadi tantangan utama JPU adalah membuktikan bahwa Dr. Reza Gladys betul-betul korban secara personal, bukan hanya representasi dari kerugian entitas bisnis. Sebaliknya, tim kuasa hukum dari Nikita Mirzani ya memiliki ruang pembelaan yang cukup logis untuk mengaburkan hubungan langsung antara alat ancaman dan profesi dokter. Karena pemerasan harus bersifat personal sampai cendol dan langsung dan nyata ya, bukan asumtif berdasarkan reputasi yang belum tentu berhubungan erat dengan tindakan pengancaman. Sahabat Cendol, mari kita ikuti terus perkembangan kasus Nikita Mirzani ini dengan kepala dingin dan pikiran kritis. Tunggu piti-piti netizen es Cendol selanjutnya. Karena kita akan membedah secara lebih tajam antara konsep korban, alat ancaman, dan kepemilikan dalam tindak pidana pemerasan. Jangan lupa like, follow, dan kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kasus Nikita Mirzani secara tidak langsung membagi netizen itu menjadi 3 kubu ya. Ada yang mendukung, ada yang kontra, ada juga yang memilih diam karena merasa itu bukanlah urusan mereka. Jadi sampai cendol, fenomena ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi setiap isu viral pasti memecah suara dan keyakinan publik.
Tapi yang perlu banget kita renungkan bersama itu adalah dalam pembahasan hukum, sahabat channel. Jadi tidak ada opini yang bisa diklaim sebagai kebenaran mutlak atau absolut. Jadi hukum itu soal logika, soal prosedur dan pembuktian, bukan soal suka atau tidak suka. Netizen channel tidak pernah mengajak kalian untuk menelan mentah-mentah semua opini yang disampaikan. Karena netizen channel hanya mencoba merangkum, menganalisa, dan menyajikan dari sudut pandang keilmuan sosial dan hukum. Yang paling menarik itu justru kadang mereka yang paling lantang bicara kebenaran ya adalah mereka yang membahas moral orang lain, bukan isi perkara hukumnya. Padahal sobat cendol, sidang itu bukan tempat menilai akhlak ya, tapi tempat untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau cuma bahas soal gaya hidup Nikita Mirzani ya siapapun bisa kok. Tapi kalau kalian mau bahas soal kasus hukumnya, ayo kita sama-sama belajar jadi netizen yang gak cuma vokal tapi juga paham. Salam dari netizen cendol, dingin, santai tapi nggak asal cuap. Ahmad Dhani datangi KPAI, tapi bukan urusan politik ataupun musik. Kali ini soal anaknya SF ya, yang diduga jadi korban perundungan oleh netizen di media sosial. Jadi setelah pernikahan Al-Ghazali, kolom komentar di berbagai platform dipenuhi dengan sindiran dan komentar negatif yang menyasar SF. Jadi sebagai orang tua, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila merasa perlu mengambil langkah. Nah, jadi sahabat cendol, mereka mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu bukan untuk mengiring opini, tapi untuk mengingatkan publik ya bahwa anak di bawah umur itu dilindungi hukum, termasuk dari kekerasan verbal di ruang digital. Karena memang ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 78C dan pasal 80 menyebutkan bahwa kekerasan fisikis terhadap anak itu bisa berujung pidana loh. Jadi bahkan jika dilakukan lewat media sosial, pelakunya bisa dihukum penjara dan denda yang cukup besar. Jadi menurut saya sih langkah ini bukan cuma hanya soal anaknya SF ya, tapi juga peringatan buat kita semua agar lebih bijak saat berkomentar di ruang publik. Jadi sampai cendol, kritik boleh, tapi jangan serang anak. Kalau kalian setuju anak-anak harus dilindungi di media sosial, silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar. Follow akun ini biar gak ketinggalan edukasi hukum lainnya bareng netizen cendol. Mediasi Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys hari ini dinilai gagal alias deadlock. Nah, sahabat cendol, setelah menjalani sidang replik di perkara pidana, hari ini Nikita Mirzani diberikan izin oleh majelis hakim ya untuk mengikuti proses mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi proses mediasi dihadiri langsung oleh pihak Nikita Mirzani sebagai penggugat lengkap dengan kuasa hukumnya, serta kuasa hukum dari tergugat 1 dan tergugat 2, yakni Dr. Reza Gladys dan suami beliau. Namun yang sangat disayangkan ya adalah ketidakhadiran Dr. Reza dan suaminya secara pribadi dalam forum mediasi tersebut. Padahal menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ya, kehadiran pribadi para pihak ya, atau kehadiran prinsipal dalam proses mediasi adalah kewajiban hukum. Kenapa? Ya karena mediasi adalah bagian dari proses mencari solusi damai yang tidak bisa hanya diserahkan ke kuasa hukum, kecuali ada alasan sah dan disertai kuasa khusus untuk mediasi. Jadi gini sampai channel, akibat atau implikasi ya dari tidak hadirnya prinsipal tergugat tanpa alasan sah, proses mediasi dapat dianggap gagal dan dicatat oleh mediator ya sebagai bentuk ketidakkooperatifan dari pihak tergugat. Yang perlu dicatat juga nih sahabat channel, jika penggugat dalam hal ini Nikita Mirzani ya tidak hadir, maka gugatan bisa langsung ditolak. Tapi kalau tergugat yang tidak hadir, mediasi dianggap tidak berhasil dan perkara akan masuk ke pembacaan pokok gugatan di persidangan selanjutnya. Jadi kehadiran prinsipal dalam mediasi itu bukan sekedar formalitas ya, tapi menjadi indikator itikat baik dalam mencari keadilan. Jika dari awal ya tidak hadir tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka hal ini bisa menjadi catatan negatif dalam pertimbangan putusan hakim. Nah, sahabat cendol, jadi menurut kalian apakah mediasi ini gagal karena strategi ataukah memang adanya kekurangan niat ya? Tunggu video selanjutnya untuk membahas lebih lanjut tentang perkara Nikita Mirzani. Jangan lupa follow, komen, dan bantu share.